Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap saudara ada dalam keadaan sehat, dilimpahi berkat rahmat dan segala kebaikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini memasuki episode yang ke-268 dan kali ini kita akan bersaat teduh bersama dengan mengangkat satu topik bahasan yang menarik, yakni pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, firman Tuhan terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Ya. Dengan judul perikop Tuhan Penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang baru saja kami baca. Sebentar kami akan merenungkannya Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan yang memimpin dan mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita hidup di dunia ini tentu kita mengharapkan ada dalam keadaan yang penuh sejahtera, aman sentosa, tentram, ketenangan, kedamaian. Apalagi kalau kita yang sudah settle hidup berumah tangga, kita memiliki istri dan anak-anak yang begitu baik, dan kita pasti akan selalu berharap keluarga kita ada dalam keadaan yang baik-baik saja, yang senantiasa penuh damai sejahtera Tuhan. Ketika pemazmur ini mengangkat syair-syairnya di hadapan Tuhan, sesungguhnya ia sedang mencurahkan isi hatinya, saudaraku. Saudara tentu tahu bahwa Mazmur ini kebanyakan ditulis oleh Raja Daud dan juga Musa dan juga beberapa penyanyi-penyanyi ya, singer-singer di masa itu. Seperti Asaf ya, dan beberapa pemimpin-pemimpin pujian ya. Yang saya begitu tertarik ialah ketika kita membaca kisah Raja Daud di dalam masa-masa dia mengalami kesulitan, di dalam suka duka dia, di dalam perjalanan hidupnya, ketika ia dikejar-kejar Saul, ketika ia difitnah, ketika ia dalam pelarian, hampir semua pengalaman-pengalaman itu ia curahkan di dalam Mazmur yang ia tulis. Jadi Mazmur ini bisa dibilang sebagai curhatan dari seorang Raja Daud. Walaupun di sini ya, di Mazmur 121 ya, diduga orang masih belum tahu siapakah yang menulis Mazmur ini ya. Tetapi kalau bisa kita menarik, entah itu Daud, entah itu salah seorang pemimpin pujian, tetapi nas ini begitu luar biasa ya. Dikatakan di awal ia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Banyak orang mengartikan gunung ini adalah gunung masalah. Tetapi secara pribadi saya memandang nas itu berbicara begini. Kita banyak kali berusaha mencari pertolongan kita, tapi kita tidak mendapatkannya, betul?
Kita akan berusaha melayangkan mata kita kemana-mana. Dari mana? Muncul satu pertanyaan yang lahir dari kebingungan, dari kekhawatiran, dari kecemasan kita. Siapa yang bisa menolong aku saat ini? Aku melayangkan pandanganku kemana-mana, tidak ada harapan, tidak ada pertolongan. Tetapi ia dengan tegas kemudian pada syair yang kedua ia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia begitu percaya kepada Tuhan. Sebagaimana pujian ya berkata, pertolonganku begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Betul, pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Saudara, pernahkah mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Saudara, pernahkah mengalami suatu situasi yang pelik, yang rumit, dan ketika engkau melayangkan matamu atau engkau mencari pertolongan kemana-mana, engkau tidak mendapatkannya? Pernahkah saudara kemudian berharap kepada Tuhan dan kemudian Tuhan menolong saudara? Ingatlah saudaraku, itu bukanlah suatu coincidence, suatu kebetulan, tidak. Karena memang ia adalah penolongmu yang setia. Hampir selalu Bapak Ibu Saudara, saya punya satu mekanisme perlindungan diri ya. Manusia itu punya mekanisme perlindungan diri. Satu mekanisme perlindungan diri saya ialah ketika saya memiliki sebuah masalah atau persoalan di depan mata saya yang tak terselesaikan, maka pribadi yang pertama yang saya cari harus adalah Tuhan. Saya tidak buru-buru mencari pertolongan orang atau menelpon orang-orang penting atau menelpon saudara atau menelpon mereka yang punya kompetensi di situ. Tidak. Saya pertama-tama selalu datang kepada Tuhan, bertelut, bersujud, berdoa, memohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Seperti itu saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diajarkan dan diteguhkan hati kita bahwa apapun masalah saudara, ingatlah ada seorang pribadi yang rindu menolongmu, yang ia butuhkan sekarang. Sebenarnya saudara yang butuh dia ya. Yang ia perlukan sekarang dari saudara ialah kerendahan hatimu untuk datang dan berseru kepadanya, Tuhan tolong aku. Dari banyak pelayanan kami ya, terutama pelayanan untuk mendoakan orang yang kesurupan atau orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Biasanya satu kalimat ini selalu membuat Tuhan melepaskan setiap orang yang terikat oleh kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. Yakni kami selalu menuntun orang itu untuk berkata begini, Tuhan Yesus tolong saya. Biasanya ketika ada orang yang kesurupan atau diikat oleh kuasa roh jahat, kami tinggal membisikkan di telinganya, memanggil namanya dan menuntun dia untuk berkata dari dalam dirinya sendiri, Tuhan Yesus tolong saya. Dan seketika itu juga orang itu pasti dilepaskan oleh kuasa roh jahat. Kenapa? Karena Tuhan penolong kita. Masa ia membiarkan anaknya diikat oleh kuasa kegelapan atau dikuasai dan digagahi oleh roh-roh kegelapan, roh-roh jahat? Tidak saudaraku. Tuhan itu pribadi yang rindu untuk menolong dan melepaskan umatnya. Bangsa Israel yang berseru dan menjerit aja di tanah perbudakan, Tuhan teringat dengan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan akhirnya ia membebaskan, melepaskan umatnya. Ya, pahamilah, kenalilah pribadi Tuhan saudaraku. Ayat 3 berkata, ia takkan goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saya suka sekali nas ini. Dulu ketika saya membaca firman ini saya sampai meneteskan air mata saudaraku. Karena saya ingat pada masa itu ada sebuah band rohani sebenarnya, tetapi ia masuk di dalam segmen sekuler ya, yang namanya VOG atau Voice of Generation. Salah satu lagunya itu berjudul, saya lupa judulnya, bisa mengalami kecelakaan ya. Salah satunya ada artis ya di Indonesia yang ketika itu sopirnya
memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, tanpa ia sadari ia mengalami microslipnya karena kelelahan seperti itu, dan ia tertidur dan ia mengalami kecelakaan. Ya, jadi saudaraku, ini juga sebagai pengingat ya, bahwa kita juga butuh hikmat. Tuhan menjaga saudara benar, tetapi ingat ya, kalau saudara sudah merasa lelah menyetir, sudah merasa capek dan ngantuk, lebih baik beristirahat atau tunda dulu perjalanan saudara. Itu namanya hikmat juga. Tuhan memberikan saudara hikmat dalam segala sesuatu. Nah, kita kembali bahwa tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak pernah ngantuk penjaga saudara. Mungkin penjaga-penjaga yang lain ya, secara harafiah ya, bodyguard atau pengawal-pengawal di sebuah istana atau sebuah kerajaan, bisa jadi karena rasa capek ia bekerja seharian atau berjaga-jaga, ia bisa ngantuk. Itu adalah manusiawi. Tapi Tuhan Allah kita tidak pernah ngantuk, tidak pernah tertidur. Ia selalu mengawasi saudara. Ia selalu menjaga saudara. Termasuk ia juga mengawasi setiap perbuatan dosamu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita menyadari hal ini. Jangan kira bahwa Tuhan tidak pernah peduli kepada saudara. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita berdoa. Tuhan itu memang maha tahu. Tuhan itu memang tahu doa-doa kita sebelum kita ucapkan. Sehingga banyak kali orang berkata selalu di dalam doa-doa mereka, Tuhan Engkau tahu isi hatiku, sehingga aku tidak perlu berdoa. Ya, boleh-boleh saja sih seperti itu. Tetapi lagi-lagi, saya ini seorang ayah. Saya rindu sekali ketika anak saya itu berbicara kepada saya. Walaupun dari gestur tubuhnya saya tahu apa yang dia pengen, saya tahu apa yang dia inginkan. Tapi sebagai seorang bapak, saya itu suka bercakap-cakap dengan anak saya. Saya itu suka ngobrol dengan anak saya. Walaupun saya sebagai orang dewasa, tentu saya akan tahu apa yang dia mau. Saya tahu. Tapi saya sudah bersekutu dengan dia. Oh, dulu saya pernah bersekutu dengan Tuhan. Dulu yang diceritain. Ketika zaman saya baru lahir baru, cinta mula-mula. Setiap hari saya mencari wajah Tuhan, menyembah, memuji Tuhan di setiap pagi dan malam. Sekarang tidak pernah. Saya sibuk dengan gadget saya sibuk dengan pekerjaan saya. Saudaraku, saya percaya sesibuk-sibuknya saudara, saudara pasti punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Entah saudara sambil menyetir berangkat ke tempat kerja atau pulang dari tempat kerjaan saudara. Saudara bisa bersekutu dengan Tuhan dan membangun diri saudara. Termasuk saudara bisa menyetel podcast ini sembari dalam perjalananmu pulang atau dalam perjalananmu menuju ke tempat pekerjaan. Engkau bisa dibangun. Engkau bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih baik lagi, pagi-pagi sebelum kau berangkat kerja, engkau meluangkan waktu membaca firman Tuhan dan berdoa sejenak. Mulailah disiplin yang seperti itu saudara ya. Saya percayalah, tujuannya bukan supaya Tuhan semakin mengasihi kita, tidak. Tetapi tujuannya ialah memperlengkapi kita. Pikiran kita ini kan seringkali dibikin khawatir oleh segala hal yang ada di dunia ini. Berita-berita lah, kabar buruk lah, segala kecemasan-kecemasan yang bisa membuat kita tuh stres, yang membuat kita tuh marah. Kadang-kadang orang dalam perjalanan ketika ia sudah stres di tempat kerja, misalnya di dalam ia berkendara, saya juga sering mengalami hal ini. Kalau ada pengendara yang gak benar, kita bisa marah, kita bisa teriak-teriak, kita bisa jengkel seperti itu. Bahkan kita bisa ngajak orang berkelahi. Gara-gara apa? Gara-gara hati kita tidak penuh dengan kasih damai sejahtera Tuhan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut lagi membaca pada ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya. Tangan kanan itu selalu bermakna luar biasa ya bagi orang-orang Israel. Di sebelah kanan, disebutkan di sebelah kanan. Ya. Jadi itu yang utama, yang terutama saudaraku ya. Pembela saudara layaknya seorang pengacara yang membela saudara. Tuhan selalu menjadi pembela saudara yang setia, yang berdiri di sebelah kanan saudara. Ya.
Jadi ketika saudara berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus suatu saat kelak, pastikan yang membelamu adalah Kristus itu sendiri. Ia menjadi pengacara, lawyermu. Saudara ya, ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Dan ini mungkin adalah sebuah kutipan ketika Tuhan menyertai umatnya dengan tiang awan ya. Tiang awan itu menundungi bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun, supaya terik matahari itu tidak langsung mengenai mereka. Jadi mereka itu kayak ditundungi. Saudara tentu tahu ya, saat dimana momen awan itu menutupi matahari, apa yang terjadi? Sejuk ya. Tapi saudara pernah lihat gak? Ada area yang ditundungi oleh awan dan ada area yang terbuka. Di situ mataharinya terik sekali, panas. Sebentar aja kita sudah kehausan, bahkan mungkin kita pengen pingsan. Tapi luar biasanya, Tuhan akan menundungi saudara. Tuhan akan menjadi naungan di dalam setiap kehidupan saudara. Pada waktu siang dan malam hari itu, padang gurun akan menjadi ekstrim. Saudara jangan membayangkan padang gurun itu selalu padang pasir ya. Padang gurun di Israel itu biasanya tanah yang gersang, yang berbatu-batu, kemudian juga ada sedikit tanaman-tanaman kecil ya. Seperti itu ya, rumput-rumput kecil seperti itu. Kadang juga ada padang pasirnya, tapi kadang juga tanah gersang yang berbatu-batu, seperti itulah yang disebut padang gurun. Kalau malam itu dinginnya bisa ekstrim ya saudara ya. Jadi disinilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan akan membuat malam pun yang dingin itu pun akan ada kehangatan oleh karena pertolongan Tuhan, saudaraku ya. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan ia akan menjaga nyawamu. Bukankah ini doa kita ya? Setiap kali kita dalam perjalanan naik pesawat, naik kapal laut, naik kereta api, naik transportasi apapun itu juga, kita selalu was-was apa yang akan terjadi. Jangan-jangan kita adalah satu dari sekian banyak orang yang akan masuk di dalam berita di mana ada sebuah kecelakaan yang bahkan kemarin yang baru-baru terjadi ialah kecelakaan tabrakan kereta api. Kadang-kadang kita tidak tahu kapan human error itu akan terjadi, atau akan ada kerusakan-kerusakan yang kita tidak pernah tahu. Mari kita berserah kepada Tuhan dan percayalah kehidupan kita ke dalam tangannya yang menjaga nyawa kita. Saya juga kadang berdoa ya. Bukan kadang, sering kali berdoa setiap malam di dalam perjalanan supaya Tuhan mengawasi kita. Tapi ingat juga kita butuh hikmat di sini. Jangan lantas berdoa namun hidup kita juga ugal-ugalan. Di jalan ngebut-ngebutan, tidak sabaran. Ya saudara ya, hal itu juga bisa memicu kecelakaan. Ya. Jadi Tuhan menjaga kita selama itu kita ada dalam term and condition ya. Jadi kita sendiri waspada dengan kehidupan kita. Kalau kita sudah cukup waspada, kita sudah cukup memperhatikan segala sesuatu, maka serahkanlah sisanya kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiran kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Siapa saudara yang hari ini masih hidup dalam anxiety ya, kecemasan yang luar biasa? Siapa saudara yang tidurnya tidak nyenyak? Itu biasanya oleh karena saudara was-was akan nyawa saudara. Saudara was-was, jangan-jangan rumahku malam ini disatroni maling atau perampok. Jangan-jangan investasiku akan jeblok begini-begini dan begitu. Jangan-jangan pekerjaanku ini aku akan dikhianati orang ini sebagainya. Ada begitu banyak kecemasan kita. Tetapi ingatlah, Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Kalau engkau bersungguh-sungguh hati di hadapan Tuhan, saya percaya ini pun akan kita alami dalam hidup kita hari-hari ini. Kalau engkau bersungguh-sungguh hati mengikuti Tuhan, percayalah, orang mau berbuat jahat tidak akan bisa, saudaraku. Orang mau mencurangi saudara, walaupun saudara mengalami kerugian dan sebagainya, ingat, pasti ada Tuhan yang akan menolong engkau, yang akan mengganti kerugianmu. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan yang akan membela kita, saudara ya. Dan yang terakhir, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keluar masuk itu apa? Ya, apapun yang saudara lakukan, Tuhan akan menjaga kehidupanmu. Saya sebagai orang tua juga kadang was-was ya. Kemarin ada berita bahwa ada begitu marak terjadi
penculikan anaknya sementara anak kami kecil ya. Jadi kami akhirnya mewanti-wanti anak kami kalau sekolah pesan yang luar biasa yang merujuk kepada sakit jiwa seperti itulah ya, mental disorder salah satunya seperti itu. Jadi saudaraku, kesehatan mental, damai sejahtera, sukacita itu memang sesuatu yang mahal. Kalau saudara datang ke psikiater atau psikolog, itu saudara satu kali sesi aja saudara bisa bayar sekian juta. Itu damai sejahtera, sukacita itu mahal saudaraku. Tetapi ternyata itu juga gratis, bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari saudaraku, nas firman Tuhan selalu mengajarkan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan yang memelihara engkau. Percayakan kepada Dia, saudaraku ya. Saya teringat ada begitu banyak doa-doa orang di Amerika sana mengajarkan doa kepada anaknya sebelum tidur. Bahwa ketika ia tidur, ia berdoa supaya Tuhan menjaga. Kalaupun akhirnya di dalam tidur ia kemudian meninggal, tetapi ia meninggalnya di dalam Tuhan. Artinya apa saudaraku? Artinya kalau saudara sudah berserah kepada Tuhan dan ketika apa yang saudara doakan itu, apapun itu yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja. Maka kalau seandainya saya naik pesawat nih ya, saya berdoa Tuhan sertai kami dalam perjalanan. Kalaupun akhirnya pesawat itu jatuh dan saya meninggal di dalam perjalanan itu, maka ya puji Tuhan, saya sudah menyerahkan nyawa saya ke dalam tangan Tuhan yang memelihara hidup saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah setia menjaga dan memelihara hidup kami. Engkau adalah penjaga kami Tuhan. Engkau adalah pertolongan kami. Kami memandang kemana-mana sekalipun tidak ada pertolongan. Kami percaya hanya ada satu tempat di mana kami boleh berseru dan Tuhan pasti menolong hidup kami. Terima kasih karena Engkau sudah setia Bapa menjaga dan mengawasi hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.